Halo saudara-saudariku yang terberkati, semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita sebagai gereja kembali memperingati dan juga merayakan Hari Raya Pentakosta, peristiwa di mana Roh Kudus turun atas para rasul dan juga orang-orang yang percaya yang berkumpul pada masa itu. Persis sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan oleh karena pesan ini, oleh karena Yesus akan berikan kuasa kepada mereka dalam rupa Roh Kudus, maka para murid dan orang-orang yang percaya berkumpul, berdoa, memohon turunnya Roh Kudus, dan tibalah saat bersejarah itu di mana Roh Kudus turun atas mereka dan mengobarkan semangat mereka, dan kita rayakan pada hari ini, Hari Raya turunnya Roh Kudus. Dan turunnya Roh Kudus itu dilukiskan dengan sangat indah kalau kita baca dalam bacaan pertama yang ditawarkan pada kita hari ini, di mana Roh Kudus itu turun dalam rupa seperti lidah-lidah api yang mengobarkan semangat para murid, yang mengobarkan semangat para rasul, dan itu menggambarkan pengalaman batin para murid yang dikobarkan dan disemangati oleh kuasa Roh Kudus. Saat itu mereka secara bersama-sama merasakan ada kekuatan yang membuat mereka berani, yang membuat mereka berkobar-kobar semangatnya. Saudari-saudaraku yang terberkati, Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Roh Allah yang memberikan kesaksian tentang Kristus dan memimpin kepada seluruh kebenaran. Dan itu kita renungkan dan kita baca dalam Injil yang ditawarkan kepada kita hari ini, di mana Yesus mengatakan Roh Kudus akan bersaksi tentang aku, yaitu tentang Yesus, dan Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah Roh Allah yang memang secara kasat mata tidak bisa kita lihat, tetapi daya kuasanya itu sungguh luar biasa dialami oleh para muridnya. Kita ketahui sendiri, para murid yang secara pendidikan tidak terlalu tinggi, mereka pekerjaannya juga sangat sederhana sebagai nelayan. Mereka yang awalnya takut, yang awalnya tidak berani mewartakan Yesus, di mana ketika Yesus ditangkap mereka pergi, ketika Yesus ditangkap dan wafat mereka berkumpul dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika turunnya Roh Kudus, mereka yang takut ini menjadi berani. Mereka yang putus asa menjadi penuh pengharapan. Mereka yang awalnya tidak tahu apa-apa menjadi bijaksana dan penuh keberanian. Maka inilah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus di mana Roh Allah itu menjiwai mereka dan menghidupkan mereka sebagai gereja. Memang secara ragawi mereka tidak bisa lagi bersama dengan Tuhan. Yesus sang guru yang dimana ketika Yesus hidup, mereka bisa kemana-mana bersama dengan Tuhan Yesus dan melihat karya mukjizat yang dilakukan olehnya. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus sebagai penolong yang lain ini mengobarkan semangat mereka, menyemangati mereka untuk menjadi saksi Kristus. Maka persis seperti dikatakan dan ditegaskan oleh Santo Agustinus, dikatakan bahwa apa yang terjadi pada jiwa terhadap badan manusia, itu pula yang terjadi pada Roh Kudus bagi tubuh Kristus, yaitu gereja. Maka Bapak Gereja ini, Santo Agustinus melukiskan bahwa sebagaimana jiwa ini meresapi dan menghidupi badan kita, menghidupi tubuh ragawi kita, demikian pula Roh Kudus ini meresapi dan menghidupi, menggelorakan semangat gereja, orang-orang yang percaya. Maka pertanyaan bagi kita pada saat yang berbahagia ini adalah ketika Roh Kudus turun atas para rasul dan atas orang-orang yang percaya, dan tentu bilangan orang yang percaya itu adalah Anda dan saya dan kita semua. Adakah Roh Kudus itu masih berkarya atas hidupmu
atas dunia kita, atas keseharian kita. Maka bila kita mengalami ataupun memperjuangkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, di saat itulah Roh Kudus berkarya. Roh Kudus turut bekerja atas tiap kita. Maka semoga oleh karena perayaan yang kita rayakan hari ini, turunnya kuasa Roh Kudus atas kita semua orang-orang yang percaya, kita mengalami ini, bisa mengalami damai, memperjuangkan damai, mengalami kasih, mengalami kesabaran, mengalami kemurahan hati dan memperjuangkan kemurahan hati untuk orang lain, mengalami kebaikan dan berbuat baik untuk orang lain, kesetiaan dalam ketekunan kita. Maka semoga Roh Kudus tetap menggelorakan dan menyemangati jiwa kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita, agar kuasa Roh-Nya yang Maha Kudus turun atas tiap kita. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi umat-Mu dan menyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh Kudus ini kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat Allah turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.